I gave you my heart. I gave you my heart. Pada kesempatan ini kita akan membahas kisah Nabi Muhammad SAW, perjalanan lahir hingga wafatnya utusan Allah. Seperti yang diketahui, Nabi Muhammad merupakan tokoh yang sangat penting dalam sejarah agama Islam. Bahkan dapat dikatakan, seluruh umat muslim pasti sudah mengenal sosok seorang nabi dengan segala kebaikan dan kerendahan hatinya ini. Beliau pun disebut sebagai utusan Allah yang menjadi tauladan seluruh umat muslim di dunia, baik dari zaman kenabian hingga zaman modern saat ini. Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan nabi paling akhir yang diutus Allah untuk menuntun umat di dunia, di mana Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi penutup dan tidak ada lagi nabi setelahnya yang menjadi utusan Allah. Hal inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW mempunyai sebutan sebagai khataman nabiyyin atau nabi yang paling akhir. Sebagai utusan Allah yang paling akhir, Nabi Muhammad SAW menyempurnakan ajaran Allah yang telah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Seperti dilansir dalam situs nu.org.id, sebagai nabi terakhir, perjalanan Nabi Muhammad tidak terlepas dari upaya menyuruh seluruh umat manusia agar beribadah kepada Allah dan menunjukkan mereka jalan yang lurus dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Sama seperti nabi-nabi sebelumnya, Nabi Muhammad pun mendapatkan wahyu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kali ini Allah memberikan wahyu berupa petunjuk bagi Nabi Muhammad SAW untuk membaca kitab suci Al-Quran agar terang dalam menjalani kehidupan. Selain wahyu yang diberikan, kisah Nabi Muhammad SAW yang lain juga tidak kalah menarik untuk disimak. Mulai dari kelahiran Nabi Muhammad SAW sendiri hingga kisah meninggalnya utusan Allah yang mulia ini. Dilansir dari situs zakat.org.id, berikut kami telah merangkum kisah Nabi Muhammad SAW dari perjalanan lahir hingga wafatnya seorang nabi sekaligus rasul utusan Allah. Yang pertama, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi Muhammad SAW pertama datang dari riwayat kelahiran Nabi Muhammad SAW sendiri. Seperti diketahui, kelahiran Nabi Muhammad SAW bertepatan dengan peristiwa pasukan gajah yang tengah berusaha merobohkan Ka'bah. Pada saat itu, Allah mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu pembawa wabah penyakit kepada pasukan gajah yang sedang berupaya menghancurkan tempat suci dan bersejarah umat Islam, yaitu Ka'bah. Di tahun gajah inilah Nabi Muhammad SAW lahir di Makkah dan besar sebagai anak yatim karena ayah Nabi Muhammad SAW, yakni Abdullah, telah wafat sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Nabi Muhammad dididik dan dibesarkan oleh seorang ibu yang mulia yang bernama Aminah. Setelah beberapa waktu bersama sang ibu, kemudian Nabi Muhammad SAW dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun tak berselang lama, setelah 2 tahun bersama sang kakek tercinta, Nabi Muhammad harus rela ditinggalkan kakek yang turut membesarkannya. Pada usia 8 tahun, setelah kepergian sang kakek, Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib.
Meskipun hidup fakir atau kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup, namun Abu Talib adalah seorang dermawan yang rajin berbagi dan bersedekah kepada sesama. Meskipun dalam keadaan sulit, Nabi Muhammad SAW dapat tumbuh dan berkembang dengan baik bersama pamannya. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama. Setelah peristiwa kelahiran, kisah Nabi Muhammad SAW berikutnya yang patut menjadi teladan adalah peristiwa diturunkannya wahyu pertama dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum dijadikan seorang rasul, Allah pun telah memberikan anugerah keistimewaan kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah wajahnya yang bersinar terang, mampu mengalahkan sinar rembulan. Ini dikatakan sebagai tanda kebesaran Allah yang menunjukkan Nabi terakhir dengan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Selain karunia wajah yang bersinar, Rasulullah juga diberikan wahyu pertama yang sungguh luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Menjelang diturunkannya wahyu pertama, Rasulullah SAW mendapatkan sebuah mimpi di mana malaikat Jibril datang menghampirinya. Nabi Muhammad pun merenung dan memikirkan mimpi yang dialaminya dengan menyendiri di Gua Hira. Kemudian di tempat itulah Nabi Muhammad SAW diperlihatkan Allah bahwa mimpi yang dialaminya benar adanya. Pada saat itu, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan menurunkan wahyu pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Allah menurunkan Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 4. Yang artinya sebagai berikut. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 4. Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW pulang dengan perasaan takut. Namun disinilah waktu di mana kisah kerasulan Nabi Muhammad dimulai. Di mana Nabi Muhammad SAW sebagai utusan terakhir yang akan membawa kedamaian bagi seluruh umat manusia. Selanjutnya yang ketiga, melakukan dakwah secara rahasia. Kisah Nabi Muhammad SAW berikutnya yang tidak kalah menarik untuk disimak adalah kisah perjalanan dakwah yang dilakukan secara diam-diam. Setelah mendapat wahyu pertama, Nabi Muhammad SAW kemudian mulai melakukan dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi. Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Zaid bin Harithah, Ummu Aiman, Ali bin Abu Talib, dan Bilal bin Rabah merupakan orang-orang yang menjadi pengikut pertamanya. Setelah beberapa tahun melakukan kegiatan dakwah secara rahasia, kemudian Allah memberikan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Perintah ini seperti yang tercantum dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94. Yaitu sebagai berikut. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Selanjutnya yang keempat, peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj juga termasuk perjalanan penting dari kisah Nabi Muhammad SAW yang bermakna dan mempunyai pesan mendalam. Peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW ini bermula ketika istrinya Khadijah dan pamannya Abu Talib wafat. Meninggalnya dua orang penting dalam hidup Nabi Muhammad SAW ini terjadi pada tahun ke-11 kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Tahun tersebut merupakan tahun yang menyedihkan bagi seorang Nabi Muhammad SAW. Ia harus kehilangan istri tercinta
yang selalu mendampingi serta pamannya yang telah mengasuh sejak kecil. Namun setelah peristiwa itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan ini disebut juga dengan Isra Mi'raj. Isra di sini ketahui sebagai perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh yang disebut dengan Mi'raj. Pada peristiwa inilah Rasulullah mendapatkan perintah solat 5 waktu yang wajib ditunaikan seluruh umat muslim. Kemudian yang kelima, wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi Muhammad berikutnya yang tidak boleh dilupakan adalah peristiwa wafatnya utusan Allah paling akhir ini. Konon, Nabi Muhammad menderita sakit yang dialami selama beberapa bulan. Setelah melewati penyakitnya, Nabi Muhammad SAW dikabarkan meninggal dunia. Pada saat terjadinya peristiwa menyedihkan itu, sahabat Abu Bakar sedang tidak berada di Madinah. Kemudian setelah diberitahu, beliau segera datang ke rumah Aisyah dan mengucapkan pidato yang berbunyi sebagai berikut. Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad kini telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup, tidak akan pernah mati. Kemudian beliau mengucapkan firman Allah dalam Quran surat Az-Zumar ayat 30 yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Pada saat itulah seluruh umat muslim berduka dan harus merelakan suri tauladan yang tidak lelah mengajarkan kebaikan dalam menjalani kehidupan. Peristiwa ini akan selalu dikenang umat muslim sebagai peristiwa besar dan bersejarah dari perjalanan seorang yang memiliki segala sifat baik dan kemuliaan. Demikian kisah Nabi Muhammad SAW, perjalanan lahir hingga wafatnya beliau. Mari dukung channel ini dengan memberikan subscribe, like, share, and comment agar kita terus berkembang, menebar kebaikan dan ilmu bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I give you my heart. I give you my heart. Demikian kisah Nabi Muhammad SAW.